pengertian tentang filsafat positivisme. Yang pertama, pengertian positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan berpikir dari akal manusia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. 2. Perkembangan positivisme. Jadi, terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme. Tahap yang pertama, tempat utama dalam positivisme diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang diungkapkan oleh Mill. Tokoh-tokohnya adalah Auguste Comte, Élie de la Mettrie, C.S. Mill, dan Spencer. Tahap yang kedua yaitu munculnya tahap positivisme embryo-positivisme. Berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Marx dan Everest. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Tahap yang ketiga yaitu perkembangan positivisme tahap terakhir, berkaitan dengan lingkar Wina dengan tokoh-tokohnya Murray, Carnap, Sling, Frank, dan lain sebagainya, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini yaitu masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain sebagainya. 3 zaman pemikiran manusia. Yang pertama, zaman teologis. Pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi pada gejala-gejala tersebut. Apakah kalian tahu apa itu adikodrati? Jadi, adikodrati adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum alam. Zaman teologis dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, animisme, politeisme, dan monoteisme. Yang kedua, zaman metafisis. Pada zaman ini, kuasa-kuasa adikodrati diganti dengan konsep dan prinsip yang abstrak seperti kodrat dan penyadap. Metafisika pada zaman ini sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, zaman positif. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tinggi kehidupan manusia. Alasannya adalah pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang terjadi di belakang fakta-fakta. Atas dasar observasi dan dengan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan dan urutan yang terdapat antara fakta-fakta. Pada zaman terakhir inilah dihasilkan ilmu pengetahuan dalam artian sederhana. Beberapa kritik terhadap positivisme. Kritik yang pertama yaitu mengikuti kecenderungan ini, asas-asas pengetahuan paling kukuh yaitu pengetahuan dengan kehadiran dan proporsi-proporsi yang terbukti secara akal hilanglah sudah. Dan dengan kehilangan ini, tidak ada penjelasan intelektual yang dapat diajukan untuk kebenaran pengetahuan dan kesesuaian dengan realitas. Dan kritik yang kedua yaitu para positivis mengandalkan persepsi indriwi yang sebenarnya merupakan titik pengetahuan paling limbung dan rapuh. Lebih dari tipe pengetahuan lainnya, pengetahuan indriawi paling mudah melenceng. Dan kritik yang ketiga, keberatan-keberatan yang dikemukakan para nominalis juga menimpa para positivis. Kritik yang keempat, klaim bahwa konsep-konsep metafisika tidak punya makna nyata-nyata absurd dan keliru.
Jika kosakata yang mengacu pada konsep-konsep itu dianggap omong kosong, sirnalah perbedaan antara konsep-konsep itu dan omong kosong. Sehingga disangkal ataupun tidak, hasilnya sama saja. Padahal konsep api sebagai penyebab panas tidak sama dengan konsep api sebagai akibat panas. Kritik yang kelima yaitu, menurut para positivis tidak mungkin menganggap hukum-hukum ilmiah sebagai universal, tetap, dan niscaya. Lantaran ketiga ciri itu mutlak mustahil dibenarkan secara indriawi. Dan kritik yang terakhir yaitu, kebuntuan utama yang membentur para positivis berkenaan dengan subjek matematika yang cuma bisa dijabarkan dan dipecahkan melalui konsep-konsep intelektual, yaitu konsep-konsep serupa dengan konsep yang mereka pandang sebagai omong kosong. Padahal, tidak ada orang bijak yang nekat memandang proposisi-proposisi matematika sebagai omong kosong dan tak ilmiah. Berikutnya yaitu fungsi filsafat positivisme. Yang pertama, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam segi kehidupan. Yang ketiga, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinannya akan kebenaran semakin terbuka. Ciri-ciri positivisme. Yang pertama, objektif atau bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme, tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Yang ketiga, bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikular lah yang nyata. Yang keempat, reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Selanjutnya, naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang terakhir, mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai giant clockwork. Kelebihan dan kelemahan positivisme. Yang pertama, kelebihan positivisme. 1. Positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrary, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. Yang ketiga, dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian, tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya. Selanjutnya, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Yang terakhir, positivisme sangat menekankan aspek rasionali ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Selanjutnya yaitu kelemahan positivisme. Analisis biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terkumpulnya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologi. Akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya pada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivis berkembang pada abad ke-19, jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada, karena dalam positifik semua hal itu dinafikan. Selanjutnya, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat
tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Positivisme pada kenyataannya menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah bergantung pada panca indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia adalah terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajiannya terbatas pada hal-hal yang nampak saja. Padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.